Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan iman serta Islam sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online lewat Zoom. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hambanya yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Sudah siap? Belum. Ya. Kita mulai sikap berdoa. Ya, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Siratal Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi minal Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah wa la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mulai dengan berdoa. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua. Untuk yang pertama, mungkin kita mau review sedikit gitu ya pembelajaran yang sudah kita lewati, karena insya Allah pekan depan kita sudah memasuki pekan PTS ya. Bu Sri minta modulnya dipersiapkan ya. Jadi kita mau mereview materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nanti kita review yang masih butuh penjelasan lebih lanjut karena kemarin berdasarkan evaluasi masih banyak materi-materi yang belum jelas seperti ini. Jadi silakan dipersiapkan buku modulnya di dekat kalian masing-masing ya, buku modul, terus buku bahasa Jawa boleh ya. Dipersiapkan dulu. Yang masih belum di dekat kalian boleh diambil dulu ya. Pak Halim atau saya dulu ini?
Yang mereview? Dulu Bapak. Oh iya. Oke. Mereka jelas ya Bu ya. Kenapa Pak Alim? Tidak apa-apa. Dengar nggak suara saya? Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Alim. Iya. Terima kasih ya. Alim belajar ya Bu Yusti ya. Oke, silakan. Saya tak cari sinyal saya juga hilang. Ya, oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Salih. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Zoom meeting kita untuk yang terakhir sebelum kita nanti menghadapi PTS. Wow, ternyata sudah tidak terasa ya, tapi sudah PTS. Berarti sudah 3/4 perjalanan kalian di kelas 5 kita mengikuti BDR. Semoga nanti masih semangat sampai nanti kita selesaikan BDR ini di akhir semester kedua ini. Oke, semuanya siap ya? Insya Allah kita ingat dengan apa yang kita cita-citakan, kita harus tetap belajar, sekalipun kita hanya di rumah, tapi tetap hidup kita masih berjalan, kalian akan melampaui kelas 5 ini dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Alim akan mereview materi dari matematika yang sudah diajarkan lewat modul di semester yang kedua ini. Nah, semoga nanti dengan penjelasan review ini, nanti akan semakin mantap siapannya menghadapi PTS. Dan nanti kalaupun kalian ada yang merasa kesulitan, boleh disampaikan di sini, di Zoom, atau kalau kemudian tidak ingin menyampaikan lewat video, nah, seperti itu ya. Nah, oke. Ana Soli. Oke, suara kalian terdengar ya, insya Allah. Nah, untuk di semester kedua kali ini, kita ada 2 bab matematika. Yang pertama adalah tentang volume kubus dan balok, yang sudah kita lalui bersama-sama kemarin. Dan yang kedua adalah tentang pengumpulan data yang sudah kita lampaui juga. Nah, itu yang akan kita ujikan di PTS kali ini, sekalipun kemarin kita sudah sampai ke penyajian data. Ya, sekalipun kita sudah sampai penyajian data, tapi untuk penyajian data ini insya Allah kita akan ujikan di setelah PTS atau di nanti PAS yang semester kedua. Nah, maka untuk kali ini kita hanya fokuskan persiapan PTS kita hanya dua bab tadi ya, yaitu volume kubus dan balok serta tentang pengumpulan data. Ya, oke, blok di situ, dikunci di situ. Nah, sehingga nanti kita tidak belajar untuk persiapan PTS yang penyajian data. Oke ya. Kita akan perhatikan papan tulis. Nah, yang pertama adalah tentang bangun ruang. Di kelas 5 ini kita hanya mempelajari 2, yaitu tentang kubus dan balok. Tidak ada yang kesulitan ya insya Allah ya, karena bangun ruang itu sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Banyak dijumpai di rumah kalian atau di tempat-tempat umum, bangun atau benda yang berbentuk kubus dan balok yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan. Nah, sehingga kita tidak perlu merasa asing. Hanya mungkin barangkali dari bentuk-bentuk benda-benda itu kita golongkan menjadi 2 macam, yaitu kubus dan balok. Nah, untuk kubus dan balok, tentunya kalian sudah bisa membedakan ya, keduanya, mana yang kubus dan mana yang balok. Kalau yang kubus berarti yang memiliki sisi yang sama besar semuanya. Baik itu sisi depan
sisi belakang, sisi samping, atas dan bawah itu besarnya sama semua. Artinya, ya, boleh itu enggak saya rekam pakai aplikasi? boleh. Silahkan direkam menggunakan aplikasi Zoom kita kali ini. Ataupun kalau tidak bisa, mungkin memorinya full, nanti bisa kok kalian lihat di YouTube. Insya Allah Zoom yang kita sampaikan pakai aplikasi perekam layar, Pak. kan boleh untuk merekam Zoom kali ini untuk belajar kalian ya. Nah, oke. Kalian ulangi ya. Untuk yang kubus berarti itu besarnya sama. Sisi itu artinya dindingnya ya. Dinding dari bangun kubus itu besarnya sama. Nah, itu menyebabkan nanti untuk mencari volumenya itu sangat mudah karena masih ingat ya untuk volume kubus itu bagaimana cara mengingatnya? Itu dengan kita mengingat ini bilang parah. Tuh. Bilang parah itu berarti kan sisi ya. Sisi melalui sisi. Ingatkan ya. Insyaallah. Atau kalau kita singkat S S I S. Nah, tadi karena seluruh sisinya sama, sehingga untuk mencari volumenya sangat mudah, tinggal mengalihkan sisinya sebanyak 3 kali. Nah, di sini akhirnya kita mengenal yang istilah dengan pangkat 3. Angka pangkat 3. Bilangan dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan itu sendiri disebut dengan pangkat 3. Nah, itu sangat mudah untuk kita ingat karena pangkat 3 dari 1 sampai 10 itu sangat mudah diingat. Kalau misal kita belum ingatnya, nanti kalian bisa membuka modul di halaman 103. Ini ya. Nah, ini bilangan-bilangan pangkat 3 dari angka 1 sampai 10 itu sangat mudah untuk dihafalkan. Silahkan di sela-sela waktu kalian nanti bisa untuk menghafalkan, karena kalau kemudian kalian sudah mengetahui pangkat 3 dari sebuah bilangan itu sendiri, nanti kalian untuk mencari volume kubus itu sangat mudah. Oke, contohnya ya. Untuk pangkat 1. Kalian halaman berapa? Halaman 103, Mas. 103. Sudah? Ya, 103. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali. Jadi satunya dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan sendiri, maka hasilnya juga Ini, Pak. ya betul, betul Mas. Nah, 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan berapa? Bisa dibaca di buku itu. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ratus 20. Nah, 6 pangkat 3 sama dengan 216. Ini ya. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 4 pangkat 3 sama dengan berapa? 512.
12. 9 pangkat 3 sama dengan 700. 40. Dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, bilangan pangkat 1 sampai 10 itu mari kita hafalkan ya, karena insya Allah kita menghafalkan tadi kita akan mudah untuk mencari volume kubus. Nah, selain kemudian nanti volume kubus juga ada unsur-unsurnya ya, unsur kubus dan juga jaring. Nah, ini tidak bisa kita lepaskan dari sebuah kubus. Bagaimana unsur kubus itu menjadi, bagaimana kemudian kita mengenal kubus itu sendiri. Dari berapa jumlah rusuknya, berapa jumlahnya, berapa jumlah sudutnya pun kita juga harus mengenal nama sudutnya, nama titiknya, nama rusuknya. Oke, coba kalau jumlah dari sisi kubus berapa? Yang bisa menjawab? Berapa? Ini maaf ya, Pak Alen tidak melihat layar karena Pak Alen menggunakan kamera belakang HP. Pak Alen menggunakan kamera depan, jadinya malah kebalik tulisannya. Jadi mohon menjawabnya dengan suara saja ya. Oke, tadi ya. Jumlah sisinya kubus berapa? 8. Ya, 6, betul. Kalau jumlah rusuknya berapa? 12. 12, betul. Kalau sudutnya berapa? 8. Ya, betul. Pinter. Mudah-mudahan ternyata saya. Oke. Kalian buat gambar kubus. Pak Alem, kameranya kejauhan, nggak kelihatan. Iya. Kalau nggak kejauhan. Ya, tak dekatkan. Siap. Nah, Sip ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, coba ada yang bisa menyebutkan salah satu sisinya? Yuk, ada yang bisa menyebutkan salah satu sisinya? Yang sisi depan wes, sisi depan kubus. Namanya apa? Sisi A, A, B, F, E. betul Mas Faisal. A, B, F, E. Sip. Kalau sisi atas, sisi atas. G, H. Oke, mantap. E, F, G, H. Kalau sisi sebelah sini, sisi itu kanan ya. Yang ini. F, G, B, C. Ulang lagi. F, G, B, C. G, B, C, oke. Untuk penamaannya bisa diurutkan dulu ya. F, G, terus ke bawah C, B. Jadi untuk penamaannya, penyebutan hurufnya diurutkan agar membentuk persegi ya dari urutan itu. Oke, mantap. Untuk sisi sama sudah paham. Sudut sudah paham ya. Sudut A, B, C, sudut A, maaf ya terlalu cepat. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan seterusnya sampai sudut G. Ada 8 sudut.
Oke. Tolong untuk unsur-unsur sudah paham. Nah, sekarang kalau ada, maaf ya kalau gambarnya kurang jelas. Ini bukan. Oke. Rusak loh. Ya. Ini gambar apa? Jaring-jaring ya. Jaring-jaring kubus. Membuat kubus. Besar ya. Kalau di sini adalah Takut. atas, maka tutupnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dua. Kalau nomor 4 ya, oke, A. Kalau semisal mana yang merupakan tutupnya, sebagai alasnya? 5. Berapa? 5. 5. Oke, di sini ya, X sebagai alasnya, maka tutupnya sebelah 1, 2, 3. Ya, 3. Tipsnya apa ya? Tipsnya adalah berseberangan. Jadi melompat satu persegi itu merupakan pasangan dari alas dan tutupnya. Jadi kalau di sini melompat 1, nomor 2 ini kita lompati tutupnya nomor 3. Jadi ada apa namanya, satu peta yang kita lompati itu merupakan pasangan dari alas dan paham ya. Nah, itu kubus. Oke, kalau di sini ada sebuah kubus, terus ini ada tulisan 3 cm. Kita tanya belum mau. Ada yang bisa langsung menebak? Berapakah volumenya? Namanya siapa namanya? Ya, kalau ada sebuah kubus, di sini tulisnya 3 cm. Apakah Anda sudah bisa menebak berapakah volumenya? Ya, coba. Volume kubus itu tadi ya, pilek parah, sisi kali, Volume kubus pilek parah. sisi kali sisi kali sisi. Di sini sisinya berapa? 3 cm. Dikali sama sisinya sama semuanya ya. 3 cm. Pangkat 3 dari 3. Yo, ada yang masih ingat berapa? 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. berapa? 20? 7. Betul, 27 meter pangkat 3. Pangkat 3-nya penting ya. Nah, ini merupakan pangkat. Sekarang di sini ada kubus, diketahui volumenya sama dengan 125 cm. Ya. Ditanyakan berapa sisinya? Ada yang bisa menjawab? 100. Nah, dari mana itu Mbak? Mas? Kebalikannya tadi ya. Ya, maka kita harus mencarinya dari kebalikannya pangkat. Kebalikannya gimana? Kebalikannya itu akar, kawan ya. Bahan kata akar. Akar itu lambangnya adalah nanti ya. Bentar. Ini kan sama dengan sisi pangkat 3. Nah, tadi di sini diketahui volume 125. Maka untuk mencari sisi saja kita menggunakan akar
pangkat 3 dari 120. Kalian bisa ketahui dari ini kebalikannya ya. Jadi tadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka kalau kita tarik ke samping, 125 pangkat 3 sama dengan 5. Jadi adalah 5 cm. Tadi ya yang jawabannya 5. Akar itu berarti kebalikannya dari pangkat. Di mana pangkat tadi merupakan bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan itu sendiri. Nah, untuk akar berarti kita harus sama menghafalkannya. Kira-kira 125 itu merupakan pangkat dari bilangan berapa sih? Nah, kita sudah hafal, maka langsung kita tahu hasilnya. Oke, untuk volume kubus ada yang tanyakan dulu sebelum kalian lanjut? Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke balok. Balok biasanya kalian jumpai bendanya apa aja, Mas? Mbak, ada yang bisa menyebutkan? Benda-benda di sekitar kita yang bendanya balok. Sekali ya. Oke, sama halnya dengan kubus. Balok juga kemarin kita mempelajari ada unsurnya, ada jaring-jaringnya, dan ada volumenya. Nah, untuk unsur hampir sama dengan kubus, ya. Kalau balok berarti kan, nah balok itu artinya di mana dia paling tidak memiliki minimal dua pasang sisi yang berhadapan dan besarnya berbeda dengan sisi yang lain. Jadi kita ada istilahnya mengenalnya ada sisi depan dan belakang itu mesti besarnya sama. Sisi atas dan bawah itu sama besarnya. Sisi kanan dan itu juga sama besarnya. Tapi antara pasangan sisi nomor 1, 2, 3 ini berbeda. Jadi sisi depan dan belakang itu belum tentu sama besarnya dengan sisi atas dan bawah. Atau sisi kanan dan kiri itu belum tentu sama besar dengan sisi depan dan belakang. Nah, itu yang disebut dengan kalau untuk jaring-jaringnya ini malah justru semakin mudah untuk mencari pasangan mana sisi alas dan tingginya. Karena apa? Ya, karena mereka sudah memiliki pasangan yang tidak terpisahkan. Mereka karena untuk mencarinya saja sudah kelihatan. Kita cari yang besarnya sama. Skip dulu aja ya. Tidak waktunya kurang. Nah, untuk jaring-jaring salah tadi ya, kalau kita sudah bisa melihat mana pasangan sisi yang sangat besar, misalnya itu kita bisa melakukan tadi kita mencari alas dan tutupnya, maka akan lebih mudah. Nah, unsur jaring sudah ya. Sekarang volumenya. Volumenya bagaimana untuk mengingatnya? Jangan pelit. Tuh, cara mengingatnya untuk volume balok adalah jangan pelit. Pelit itu kalau kita misalkan ada P kali L kali T. Apa itu P, L, dan T? P itu panjang, L itu lebar, dan T itu tinggi. Kalau kita melihat di sini, maka yang disebut dengan panjang adalah kita cari mana sisi yang paling panjang. Dari balok itu. Nah, berarti kita cari nih sisi yang paling panjang yang mana? Misal ini ya, Pak Idris ada A, B, C. Mana yang disebut dengan panjang? A, B atau C? A. Mas Faisal? Ya, A. betul. Ini
Panjangnya A atau kita singkat dengan P. Mana yang disebut dengan lebar? B. B, ya. Berarti lebar itu adalah bagian dari persegi panjang dari sisi panjang itu mana yang lebih pendek, yaitu ini yang lebarnya ya. Sedangkan tingginya yang C. B, Pak. B satu. tingginya yang itu artinya berarti kan yang menuju ke atas. Kalau kita tinggi badan, berarti kan dari bawah ke atas namanya tinggi. Ini perlu kita kenali ya, supaya nanti kalau ada soal seperti ini contohnya, kalian tidak usah. Nah, di sini ada 4 cm, 2 cm, 3 cm. Maka untuk mencari volumenya, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 4 ya. 4 cm kali lebarnya 2 cm, tingginya 3 cm. 4 kali 2 berapa? Yuk. 8. 8. 4 8. kali 2 sama dengan 8. Kemudian dikalikan 3 lagi. Maaf, dikalikan 3. 8 kali 3 berapa? 34. 4 cm. Ya, mudah ya. Nah, sekarang coba kalau gantian. Di sini ketahuinya volumenya 48 cm. Terus di sini 4 cm, sini 2 cm. Di sini berapa? Ditanyakan apa ini berarti itu? 6. 6. Ya. Pinter. Ya, Pak bisa tahu 6 dari mana? Ya, pinter ya, sudah bisa menjawab kok bisa 6. Nah, kalau yang belum tahu kok bisa. Ya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tahu 48. Yang sudah diketahui lagi apa? Panjangnya 4 cm kali apalagi sudah diketahui lebarnya 2 cm dan T karena tingginya belum kita ketahui maka kita tulis T. Cari nih ini dari 48 sama dengan yang bisa 2 sama dengan 8. Ya, 8T. 4 kali 2 T. Nah, untuk mengetahui T-nya saja maka 48 yang di sini kita betul ya. Insyaallah kalau mau balap ada yang ditanyakan dulu. Nah, terus insya Allah nanti juga ada tipe-tipe ya yang agak berpikirnya tidak hanya setahap tapi 2 tahap. Contohnya yang kemarin bisa ada mobil box dengan volume sekian, terus akan dimasuki dengan kardus yang volumenya sekian. Apakah cukup? Nah, itu merupakan contoh soal box. Nanti berarti kalian 2 kali nih. Mencari volume mobil box, mencari volume kardus, nanti kemudian dibandingkan mana yang paling besar. Kalau yang besar adalah mobil boxnya, berarti insya Allah cukup. Kalau adalah volume kardus yang maka tidak cukup. Itu contoh soal hot. Jadi kita mencari itu mengerjakan tahapan ini 2 kali. Kan nanti 3 kali. Itu namanya soal hot. Siap-siap nanti insya Allah di soal PTS entah itu
volume kubus atau balok, nanti paling keluarkan salah satu. Ada yang tanyakan untuk volume kubus dan balok? Kalau tidak, paling akan lanjutkan untuk bab yang berikutnya adalah yaitu tentang pengumpulan. Wah, ini sudah mulai habis. Pengumpulan data. Pengumpulan data kemarin kita ada sebelum enggak? Bentar ya, kalian baru mencari Google. Ya, untuk pengumpulan data kemarin kita menggunakan wawancara, kalian ulangi lagi ya. Kita menggunakan wawancara dan angket. Serta kemarin kita juga mempelajari tentang data kuantitatif dan kualitatif. Ya, wawancara dan angket insya Allah sudah tahu perbedaannya. Kalau untuk angket, berarti kita soal pertanyaannya kita rancang terlebih dahulu, kita sampaikan kepada responden. Responden itu apa kemarin? Ada yang salah nggak jawabnya? Artinya berarti orang yang kita ajak untuk menjawab pertanyaan dari orang itu yang kita ingin gali. Atau orang itu yang kemudian kita wawancarai. Nah, itu disebut dengan responden. Kemarin di soal Gifam keluar ya. Responden berarti kalau misal reporter kan berarti penanyanya ya. Responden berarti orang yang ditanya. Itu berarti ini modalnya hanya pertanyaan tadi, dan nanti kalau sudah dijawab ditulis jawabannya. Atau istilahnya itu menulis hasil datanya dengan ditulis sendiri. Kalau angket, itu kita berarti harus membuat soalnya, kita ketik, kita tulis, kita berikan pilihan, kemudian kita sampaikan, nanti kita tinggal melihat jawabannya. Disebut dengan angket. Nah, ini nih, kemarin yang nggak bingung ya, data kuantitatif dan kualitatif. Bedanya adalah, kuantitatif itu sejak awal itu sudah judulnya saja, itu kita sudah langsung tahu mau mengetahui jumlah apa. Misal ya, jumlah siswa laki-laki dan perempuan, siswa kelas 5 itu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif ya, karena kita langsung sudah tahu jelas datanya berapa, atau data berat badan siswa kelas 5 belajar. Nah, kalau kualitatif itu berarti berasal dari kata kualifikasi. Yang dimana kualifikasi itu berarti kan jenis. Jadi dari data-data itu kita akan disajikan dengan macam-macam jenisnya dari data yang ingin kita dapatkan atau kita baca. Contohnya data nama mata pelajaran yang disukai oleh anak-anak kelas 5. Nah, itu kan di bawahnya nanti akan ada matematika berapa, kemudian bahasa Indonesia berapa, kemudian TIK berapa, dan sebagainya. Macam-macam itu kita di sampingnya kita ketahui jumlahnya. Itu kan kualifikasinya, jenis-jenisnya. Jadi mata pelajaran itu macam-macam, atau ekstrakurikuler itu macam-macam, atau warna yang disukai itu juga macam-macam, atau mungkin data makanan yang disukai itu juga macam-macam. Di bawahnya itu jenis yang dijelaskan itu
banyak sekali, dan kita kadang tidak tahu, kita tidak menyangkanya ternyata, oh ternyata di SDIT ada ekstra, misal pencak silat, dikiranya nggak ada. Ternyata kalau kita baca dari situ, oh ternyata ada pencak silat di sini, datanya segini orangnya. Nah, itu namanya disebut dengan kualifikasi atau data kualitatif. Pertanyaan cepat ya untuk pengumpulan data. Soalnya nanti kalian mungkin wawancara, paling akan sampaikan jawabannya, kalian buat pertanyaannya. Angket nanti paling minta kalian buat 1 atau 2 pertanyaan dengan pilihannya. Untuk data kuantitatif dan kualitatif nanti paling sampaikan jenis datanya, nanti kalian sebutkan ini termasuk kuantitatif atau kualitatif di PTS. Nah, sedikit ya untuk pekan ini, karena pekan ini masih ada 2 pertemuan matematika, insya Allah hari Selasa dan hari Kamis. Untuk hari Selasa nanti kita akan sampaikan materi tentang penyajian data. Dalam bentuk tabel frekuensi. Nanti untuk hari Kamisnya kita gunakan untuk latihan soal. Nah, untuk data tabel frekuensi, contohnya begini, tadi ya, data warna yang disukai. Kelas 1 Madinah. Contohnya ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau. Sebentar ya. Oke, maaf ya, ada telepon. Oke, semisal kuning ada yang menyukai sebanyak 5 orang, merah 8 orang, biru 3 orang, hijau Pak Halim, gambarnya hilang. ya. Apa? Gambarnya tidak terlihat. Ya, sudah. Maaf, hijau 10. Nah, untuk data frekuensi, langkah pertama adalah kita akan mengurutkan mana data yang paling kecil jumlahnya ke paling yang ya. Maka kita buat tabel. Ini kita namai warna. Terus sini turus. Sini frekuensi. Oke, mana warna yang paling kecil jumlahnya yang disukai? Kuning, merah, biru atau hijau? Biru. Biru ya, oke. Tulis biru dulu. Lanjut, berapa? Apa warna lagi? Di atasnya 3, warna apa yang Kuning. lebih banyak? Lagi? Lanjut. Merah. Lebih banyak daripada kuning? Merah. Terus terakhir? Hijau. Oke. Untuk biru, berapa jumlahnya? 3 ya. Kita buat terus itu seperti ini. 1, 2, 3. Tuh, terus jadi seperti kemarin ya, batang lidi ada 3, kita jajarkan ada jumlahnya 3. Nah. Kuning berapa? 5 ya. Terusnya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dulu, 5-nya baru disilang. Bukan 5 itu, berarti gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, tapi seperti ini. Atau boleh juga 5 itu, salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi coretnya di tengah-tengahnya. Lurus, itu boleh.
Ini 5 ya, terus frekuensinya 5. Merah berapa? 8 ya. Kita buat 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, baru tambah 3 untuk 8. 1, 2, 3. Terus di sini frekuensinya 8. Untuk 10, jauh, berarti kita membuat 5 sebanyak 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, atau 5-nya yang tipe ini ya. Kita coba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis di sini 10. Oke, itu ya untuk penyajian data tabel frekuensi. Jadi kita urutkan dulu yang dari yang kecil ke paling besar. Kemudian kita buat tabelnya, kita tulis terusnya seperti itu, baru kita tulis frekuensinya. Paham ya? Gampang insya Allah. Oke, jadi itu dulu yang bisa kalian jelaskan. Ada pertanyaan dari kalian dulu? Matematika? Ya, insya Allah sudah ya. Alhamdulillah. Kalau nanti ada yang ingin bertanyakan lagi, boleh sampaikan ke Pak Alim. Pak Alim juga boleh. Dari materi yang sudah Pak Alim review, kita ada yang belum jelas, tanyakan lagi. Kalau mungkin masih malu-malu sekarang, nanti juga bisa. Oke ya, mungkin itu dulu Bu Sri. Maaf ya waktunya. Oke, Pak Halim. Oke, silakan Nah, dilanjut. Oke. Ya, alhamdulillah insya Allah penjelasan dari Pak Halim tadi review materi matematika sudah jelas ya. Ya, jadi kalian tinggal mengulang lagi insya Allah nanti ketika dibuat soal PTS sudah bisa. Oke, sekarang Bu Sri mau review sedikit atau banyak ya, tentang materi tematik yang ada di modul. Jadi besok ada dua soal PTS-nya, ada 2 soal sesuai temanya ya. Yang pertama adalah tema air sahabat kita. Yang kedua adalah hidup sehat tanpa rokok. Sudah dipegang semua modulnya? Siapa yang belum di dekatnya belum ada modul? Sudah ada ya? Ya, yang belum segera diambil ya modulnya. Suara Bu Sri terdengar ya? Oke. Sekarang kita mulai. Kita mulai ya. Oke. Untuk materi tema yang pertama, tematik tema pertama itu tentang air sahabat kita. Jadi nanti akan ada 5 mata pelajaran yang diujikan ya. Dari yang pertama itu bahasa Indonesia. Materi di tema air sahabat kita, bahasa Indonesia itu tentang teks non-fiksi ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi teks non-fiksi. Ada 2 cara, yaitu yang pertama kita buat peta pikiran, dan yang kedua adalah kita buat kalimat pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan isi teks non-fiksi yang sudah kita baca. Insya Allah sudah jelas ya semuanya untuk materi non-fiksi tadi, teks non-fiksi. Terus untuk materi IPA di tema yang pertama tadi adalah tentang air ya, ciri-ciri air bersih, kemudian siklus air, kemudian apa sih? Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Sudah ada di buku dan semuanya sudah jelas insya Allah. Jadi nanti soalnya tentang ciri-ciri air bersih ya. Ciri-ciri air bersih itu ada 3 ciri dari fisika, kimia, dan biologi. Kemudian siklus air juga, siklus airnya itu dimulai dari apa, kemudian terakhir apa. Masih ingat ya? Pertama dari penguapan ya. Kemudian terjadi pengembunan di atas,
kemudian nanti akan turun sebagai hujan. Insya Allah masih ingat ya. Apalagi kalian kemarin sudah mempraktekkan membuat siklus air sederhana. Insya Allah dengan membuat praktek kemarin itu kalian akan menjadi lebih jelas. Kecuali yang belum membuat ya. Jadi yang belum membuat masih ditunggu ya sampai sebelum PTS tugasnya mudah-mudahan sudah masuk semua. Lanjut, kemudian materi IPS yaitu tentang jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam ya. Jadi jenis-jenis usaha itu ada yang namanya apa kemarin agraris ya. Agraris itu berarti berhubungan dengan tanah yang diolah, contohnya pertanian, perkebunan, peternakan yang menggunakan tanah. Dan ada yang namanya ekstraktif. Ekstraktif itu dia mengambil yang ada di dalam tanah ya. Contohnya usaha pertambangan ya. Ada pertambangan emas, kemudian batu bara, semua jenis-jenis pertambangan itu masuknya ke ekstraktif, termasuk juga pertambangan minyak bumi ya. Biasanya kalau pertambangan minyak bumi itu ada di dasar laut ya. Kemudian untuk materi PKN itu adalah tentang cara menghargai usaha orang lain. Kemarin sudah ada situasi, kemudian kalian diminta untuk menunjukkan sikap kalian. Contohnya kemarin apa ya? Oh ya, ketika kalian ingin melewati jalan yang jalannya itu sedang dibersihkan atau sedang dipel, bagaimana sikap kalian untuk menghargai orang yang sudah atau sedang membersihkan. Insya Allah kemarin jawabannya sudah bagus-bagus semua ya. Itu cara menghargai usaha orang lain. Yang terakhir materi SPDP di tema air sahabat kita itu adalah tentang karya seni rupa daerah ya. Ada yang bentuknya lukisan, ada yang bentuknya patung. Kalau di Kulon Progo sendiri ada yang bentuknya apa? Batik ya. Batik, kemudian kemarin contohnya itu usaha anyaman ya di daerah mana? Daerah Sentolo nih, daerahnya Pak Halim, daerahnya Mas Hajid ya, deket situ ya. Itu termasuk karya seni rupa daerah. Nah, karya seni rupa daerah itu punya ciri khas masing-masing ya. Contohnya kalau di Kulon Progo, batiknya itu beda dengan batik di tempat lain ya. Kalau kita punya ciri khasnya adalah batik kita bentuknya atau gambarnya adalah geblek renteng ya. Kalau di tempat lain nggak ada. Itu namanya ciri khas suatu karya seni rupa daerah. Itu review materi di tema air sahabat kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kemarin ada soal yang mungkin belum jelas. Boleh ditanyakan? Atau Pak Halim mau menambahkan? Ya? Oke. Lanjut ke tema yang kedua ya, yaitu hidup sehat tanpa rokok. Nah, ini yang kita mau review karena kemarin masih ada yang kurang jelas atau menjawabnya masih belum jelas. Oke. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia, itu tentang meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Jadi bagaimana cara meringkas teks yang panjang? Nah, itu ada penjelasannya di halaman 54 ya, nanti bisa diulang lagi. Caranya adalah jadi teks eksplanasi itu bisa dalam bentuk teks, bisa juga kita melihat dari video ya penjelasan. Nah, itu bisa kita buat ringkasan kemudian kita simpulkan. Caranya adalah yang pertama, kalau dalam bentuk teks itu kita cari dulu gagasan utama atau ide pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian kalimat utamanya itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih singkat
padat, efektif, kemudian kita rangkai menjadi sebuah paragraf. Itu namanya meringkas. Nah, dari ringkasan tersebut, nanti bisa diambil kesimpulannya. Ya. Kemarin itu materinya ada di halaman 54. Itu materi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran IPA, ini agak banyak ya kemarin materinya. Ada ciri-ciri, kalau yang di tema 1 tadi tentang air, yang di tema 2 itu tentang udara ya. Ciri-ciri udara bersih, kemudian jenis-jenis polusi atau pencemaran, penyakit-penyakitnya yang disebabkan oleh pencemaran udara ya. Nah, itu berhubungan dengan temanya yaitu tentang hidup sehat tanpa rokok ya. Jadi kemarin kita baca tentang jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. Karena kita tahu asap itu adalah salah satu jenis polutan atau zat pencemar. Kemudian, yang mau Bu Sri review itu kemarin materi tentang membedakan zat tunggal dan zat campuran. Silahkan boleh dibuka modulnya di halaman 70. Ya, kemarin sudah banyak yang benar, tapi masih ada juga yang salah. Oke, sudah dibuka semua modulnya halaman 70? Ya, kita review ya tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada yang belum dibuka modulnya? Ada yang belum memegang? Sudah semua ya? Oke. Halaman 70 itu ada 12 contoh nama-nama zat ya di halaman 70. Sudah ketemu semua ya? Halaman 70 ya. Oke, yang pertama itu ada garam dapur. Ya, ada yang tahu garam dapur itu termasuk zat tunggal apa zat campuran? Tunggal atau campuran? Tunggal. Ya, betul. Garam dapur itu zat tunggal. Yang kedua, air susu hangat masuknya zat campuran ya. Air susu hangat Zat itu, campuran. ya, karena campuran dari air dengan susu. Yang ketiga, adonan bakwan masuknya apa? Campuran. Campuran. Yang keempat, emas masuknya Tunggal. tunggal. Zat tunggal. Zat tunggal. Kayu Zat tunggal. tunggal lagi. Tembaga Zat tunggal. tunggal. Kemudian besi Zat tunggal. zat tunggal. Arang Zat tunggal. Zat tunggal. tunggal atau campuran? Tunggal ya. Ya. Lanjut, air garam masuknya apa? Campuran ya, campuran air dengan garam. Betul. Oksigen masuknya Zat tunggal. zat tunggal. Larutan oralit Campuran. campuran ya, karena oralit itu terdiri dari air, gula dan garam. Kemudian air kelapa murni Zat tunggal. zat tunggal. Jadi ketika kalian diminta mengelompokkan zat tunggal dan zat campuran dari 12 benda ini, zat tunggalnya ternyata ada 8 ya. Campurannya cuma ada 4 tadi ya. Air garam, larutan oralit, air susu hangat dan adonan bakwan. Sisanya itu adalah zat tunggal. Yang kemarin menjawabnya masih salah, nanti bisa dibetulkan ya, supaya nanti ketika keluar lagi soal seperti ini. Kemudian soal nomor 2, emas dan perak murni digolongkan dalam zat tunggal. Menurutmu mengapa kedua benda tersebut digolongkan dalam zat tunggal? Kenapa? Karena tersusun atas satu jenis. Iya, betul, karena hanya terdiri dari satu jenis zat. Ya, betul, tidak ada campurannya. Jadi emas dan perak murni itu termasuk zat tunggal. Yang
Nomor 3, rokok. Nah, rokok itu termasuk zat apa? Campuran. Nah, itu sudah jelas ya, karena rokok itu sangat banyak sekali campurannya ya, yang di halaman selanjutnya halaman 71 ya. Ternyata di dalamnya banyak sekali zat penyusunnya. Betul. Nah, itu juga bisa ya. Yang kemarin masih salah bisa dibenarkan ya. Membedakan zat tunggal dengan zat campuran. Oke, itu materi IPA. Lanjut materi IPS. Nah, IPS kemarin kita materinya tentang sejarah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kenapa sih bangsa Barat? Bangsa Barat itu siapa? Ya, bangsa Barat yang dimaksud di sini adalah ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, kemudian ada Belanda. Jadi yang ada di teks itu ada 4 ya. Yang pertama kali datang ke Indonesia itu Portugis. Portugis itu sekarang berubah nama menjadi Portugal. Itu Portugis ya. Kemudian disusul Spanyol. Dan yang ketiga adalah bangsa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah Belanda ya. Nah, jadi Indonesia itu pernah dijajah sama 4 negara Eropa, 1 negara Asia yaitu Jepang. Terakhir sekali yang masuk ke Indonesia adalah Jepang. Nah, kenapa sih bangsa Barat itu kenapa sampai banyak negara yang menjajah Indonesia? Karena kalau dari mereka itu punya 3G ya, 3 tujuan ya, yaitu goal, glory, dan gospel. Jadi halaman berapa kemarin? Jadi mereka mencari tanah jajahan memang ya, mencari kejayaan dan mau menyebarkan agama. Mereka itu mencari emas ya. Emas zaman dulu itu bukan emas yang seperti dimaksud sekarang batangan emas itu, tapi ketika mereka masuk ke Indonesia, yang dicari emas itu adalah rempah-rempah. Karena di Eropa sana tidak ada rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu ada lada, ada pala. Kenapa mereka mencari itu? Karena di Eropa itu udaranya dingin. Ya, betul. Karena di sana dingin. Nah, yang namanya rempah-rempah itu bisa menghangatkan. Di sana nggak ada. Makanya harganya di sana seperti harga emas. Mahal. Makanya mereka mencari daerah yang menghasilkan rempah-rempah. Bisa mereka ambil dengan harga yang murah, kemudian dijual di Eropa dengan harga yang mahal. Nah, itu alasan mereka datang ke Indonesia. Nah, kemudian sekarang ketika Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun ya kita merdeka. Tapi ternyata sebenarnya kita itu tidak benar-benar merdeka. Karena kita itu sedang dijajah dalam bentuk ekonomi ya. Kita nggak sadar, kita masih menggunakan produk-produk dari luar negeri ya. Contohnya apa? Barang-barang elektronik ya, handphone ya. Hampir betul, motor ya. Itu hampir semuanya buatan luar negeri. Itu secara tidak langsung berarti kita sebenarnya masih dijajah ya dari segi ekonomi ya. Ya, apalagi sekarang hampir semua orang menggunakan handphone. Ya, kalau ketinggalan handphone, wah, seperti apa? Seperti tidak bisa melakukan apa-apa ya. Iya. Betul sekali ya. Daripada ketinggalan duit mending daripada ketinggalan handphone mending ketinggalan dompet ya. Jadi kalau ketinggalan handphone mati gaya. Nah, itu berarti kita betul berarti kita masih dijajah sebenarnya dalam hal ekonomi. Itu materi IPS. Kemudian materi PPKN-nya besok kita mau masih berhubungan dengan yang di tema pertama yaitu sikap menghargai keberagaman sosial budaya. Jadi bagaimana kita menghargai kebudayaan suku yang lain. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Bagaimana kita menghargai itu ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan bahasa daerah lain atau budaya daerah lain ya.
kita harus menghargainya. Kemudian kita juga harus menggunakan produk-produk buatan negara sendiri, ya. Itu cara kita menghargai keberagaman. Kemudian materi terakhir yaitu SPDB itu nanti yang hari ini ya, yaitu tentang gambar cerita. Ya, gambar cerita itu bisa bentuknya poster, bisa bentuknya novel, ya. Ya, jadi kalau atau bentuknya komik tadi ya. Komik itu gambar cerita berseri ya. Ya, terus ada juga poster ya. Itu namanya gambar cerita. Jadi gambar yang mewakili sebuah cerita ya. Dari sebuah gambar itu bisa dengan melihat gambar aja kita bisa tahu ceritanya. Contohnya sampul buku pelajaran ya, itu biasanya kan ada gambarnya. Nah, dari gambarnya itu kita bisa membayangkan isinya. Nah, kemudian poster ya. Seperti yang akan kalian buat poster ya, itu mewakili apa yang akan kalian sampaikan. Misalnya tentang bahaya merokok ya. Bisa jadi kalian membuat gambarnya tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Misalnya apa? Tenggorokannya ada yang bolong. Bisa kan? Kalian membuat gambar seperti itu. Jadi lebih meyakinkan tentang bahayanya rokok. Jadi itu materi yang di tema kedua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Wah, alhamdulillah kalau jelas. Ya, sebentar, maaf ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Mungkin Pak Halim mau menambahkan? Ya? Ya, mau menambahkan saja Ya, untuk Pak. yang tugas ya. SPDP ini. Jadi harap untuk bisa memahami betul apa yang kalian gambar, karena untuk ini kan tugas yang mengaktualisasi ya, betul ya, besar ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan memberi. Nah, dari memberi itu kalian apa ya, idenya apa yang kalian sampaikan itu dari gambar yang kalian buat hari ini. Jadi besok untuk memberi itu kalian akan kita beri opsi. Salah satunya ada poster. Poster kalau hari ini membuat poster, berarti besok juga memberinya membuat poster. Berarti posternya nggak cuma satu. Artinya karena poster itu akan kita tempelkan di tempat umum, maka ya lebih dari satu, 2 atau 3 poster yang ditempelkan di tempat-tempat umum. Atau kalau kemudian kalian tidak ingin menggambar lagi, bisa menggunakan video. Kita membuat kalimat ajakan dalam bentuk video yang nanti isinya juga dari gambar yang kalian buat hari ini. Terus bisa nanti video, atau mungkin ada yang bisa bermain peran, ada yang suka main drama-dramaan di video juga boleh. Atau mungkin dalam bentuk tulisan juga boleh. Nanti kalian akan buat tulisan dalam bentuk puisi atau dalam bentuk cerita yang menggambarkan, kayak kemarin Robi itu ya kan gambarkan menggunakan cerita tulisan, itu juga bisa. Jadi nanti dalam proses memberi kalian akan buat kampanye anti rokok, bagaimana agar orang-orang tidak merokok lagi, atau yang sudah merokok itu menghentikan aktivitas merokoknya dengan apa yang kalian sampaikan. Itu bisa dalam bentuk video bermain peran, tulisan, poster. Nah, silakan kalian nanti memilih, dan intinya adalah kalau dari yang kalian buat itu orang akan tahu akan bahayanya merokok. Itu ya. Nah, silakan gambar hari ini benar-benar dipahami betul. Terus tadi ya dikatakan Bu Sri betul, bahwasanya gambar itu kalau orang lihat gambar kalian itu jadi tahu, oh rokok itu semenakutkan ini bahayanya. Nah, silakan buat sebaik mungkin. Itu mungkin Bu Sri yang bisa Pak Halim tambahkan. Matur nuwun Pak Halim. Ya.
Anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi PTS pekan depan? Oh, bahasa Jawa. Iya, betul. Jadi mau mereview bahasa Jawa, lupa. Silakan dibuka bukunya bahasa Jawa. Ya, kemarin kan ada tugas-tugas yang sebelum dibahas ya. Terutama di halaman, boleh dibuka ya, halaman 85, 86. Yang tentang gambar gamelan itu. Ya, kita samakan dulu ya. Ini takutnya beda. Sudah dibuka halaman 85, 86 yang gambar alat-alat gamelan. Nomor 1. Ada yang mau jawab? Jawabannya apa ya nomor 1? Gampang ini nomor 1. Kendang. Ya, betul. Nomor 1 jawabannya adalah kendang. Betul. Nomor 2. Ada yang mau jawab lagi? Saron. Saron. Betul sekali. Nomor 2 saron ya. Yang masih salah boleh dibetulkan. Nomor 3 jawabannya adalah Kunang. bonang. Ya, betul. Nomor 3 bonang. Nomor 4. Nah, ini banyak yang salah nih. Nomor 4. Lentem. Yang betul adalah selentem. Pakai TH ya, nulisnya selentem. Ya, selentem. Nomor 5. Gambang. Ya, nomor 5 itu gambang ya. Nomor 6. Siter. Siter. Ya, siter apa siter? Ya. Nomor 7. Kenang. Kenong. Bukan. Ini adalah ketuk. Ya, ketuk ya. Nomor 7 ketuk. Pakai TH. Ketuk. Nomor 8. Beduk. Ya, ini sebenarnya di luar itu ya gamelan ya. Tapi ada juga sih gamelan yang memakai beduk. Yang terakhir adalah Gong. gong. Buaan. Ya, gong. Ya, kalau yang kecil ada juga ya. Oke, lanjut. Kemarin yang halaman 88 tentang nama-nama pegawaian ya. Oke, nomor 3A. Tukang nabuh gamelan. Dia mau jawab? Niaga. Ya, jawabannya niaga ya, atau bisa juga biasanya ditulisnya nayogo atau niaga, niaga. Di nomor A jawabannya G ya, niaga. Tukang gawe gamelan, jawabannya Juru gending. juru gending, betul. Nah, yang C ini tidak ada jawabannya di sini ya. Jadi jawabannya karena kundi, banyak yang jawabnya kundi ya. Nah, kemas. Nah, kundi itu sebenarnya tukang gawe barang sekolemah kalau kundi ya. Yang C ini sebenarnya jawabannya adalah kemasan ya. Yang C ini jawabannya kemasan. Tukang gawe barang saka emas utawa inten kuwi jenenge kemasan. Di sini nggak ada ya. Jadi kundi itu tukang gawe barang saka lemah atau gerabah. Contohnya kendi gitu ya. Yang D, tukang gawe barang saka wesi. Arane apa? Pandai. Pandi ya, betul pandi. Yang E, tukang gawe keris utawa tombak. Arane empu. Betul, ini banyak yang betul. Yang F, tukang gawe perkakas saka watu. Jenenge jlogro ya, jlogro yang F. Yang G, tukang gawe barang saka tembaga. Sayang. Ya, ada juga yang nulis saying ya. Saying atau saying. Tukang ngopeni jaran arane gamel. Tukang gawe barang saka kuningan jenenge gemblak ya.
Yang terakhir, tukang jahit sandangan atau penjahit itu disebut arane gerji. Ya, betul, gerji. Jadi tadi sing orang nono jawabannya yang C ya. Yang C tadi ya. Jawabannya kemasan. Ya. Nek kundi itu tukang gawe barang seko. Oke, itu saja yang bahasa Jawa. Yang lainnya insya Allah bisa ya. Ya. Mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Enggak. Ya, oke. Nanti bahasa Jawanya biasa nanti soalnya pakai PDF ya. Dijawabnya lisan. Nah, lisan. Pakai video atau pakai voice note. Oke, Bu. Oke. Siap, Bu. Siap. Sudah siap untuk PTS ya pekan depan? Siap. Insya Allah. Oke. Belum, Bu. Siapa yang belum? Sekali. Insya Allah siap. Agak susah. Kalau siap disiapkan sekarang. Ya, masih ada waktu 1 pekan ya untuk menyiapkan. Itu saja mungkin ditutup mawon paling. Ya, oke. Sudah selesai semuanya ya anak-anak, insya Allah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lewat online bisa menambah dan merefresh lagi materi-materi yang sudah Bu Sri dan Pak Alim sampaikan. Jaga kesehatannya sehingga kalian bisa mengikuti PTS nanti pekan depan dengan full ya. Kemudian yang masih punya tunggakan tugas nanti Bu Sri harap, Pak Halim harap kalian sudah menyelesaikannya sebelum PTS. Oh iya, untuk yang memberinya, yang Budi gambar ya Pak Halim. Untuk memberinya itu nanti dikasih waktu, nanti kita pakai BC lagi ya Pak ya, untuk memberinya itu nanti dikasih batas waktu sampai akhir Maret ya. Jadi dari proyek Budi gambar yang sudah kalian buat, yang lele dan kangkungnya itu, nah nanti bisa kalian tahap terakhirnya memberi kepada tetangga. Itu nanti batas waktunya adalah akhir Maret. Bagaimana kalau lele dan kangkungnya belum besar? Ya, nanti bisa kalian akali dengan Patah, Bu, kangkungku, Bu. Kenapa? Patah batangnya. Oh, patah. Ya Allah. Ya, berarti nanti yang tidak mungkin, halo, bisa dengarkan Bu, tapi leleku masih kecil ya Bu, kalau akhir Maret kayaknya belum besar. Nah, makanya kalau yang belum memungkinkan untuk diberikan kepada tetangga, nanti bisa kalian belikan dulu ya. Untuk kangkung atau lelenya bisa dibelikan dulu ya. Kan dulu yang sudah besar, kemudian kalian bagikan pada tetangga, kemudian didokumentasikan ya. Nah, memberinya itu bisa dalam bentuk mentah atau dalam bentuk matang. Tapi Bu Sri sarankan sih dalam bentuk matang sudah diolah. Insya Allah itu lebih bermanfaat bagi tetangga kalian. Oke? Ya, nanti akan Bu Sri dan Pak Alim susulkan dengan BC WA ya supaya tidak lupa. Oke? Ya, itu saja mungkin kita cukupkan ya. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dan kurangnya, Bu Sri dan Pak Alim minta maaf. Bu Sri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, sudah berpartisipasi di Zoom kali ini.